Yang jelas beliau memiliki keluhan yang tidak wajar ya, atau yang tidak masuk akal. Tiba-tiba dadanya panas dan daerah kewanitaannya juga mengalami rasa panas yang tidak wajar. Oleh karena itu saya mengambil tindakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau saya ruqyah lewat video call. Alhamdulillah ketika saya tanyakan kembali perkembangannya seperti apa, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan rasa panasnya sudah hilang. Oleh karena itu simak video kali ini bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mengalami hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share percakapan saya dengan salah satu subscriber yang memohon atau meminta bantuan kepada saya mengenai adanya keluhan di dalam dada dan di sekitar selangkangan, maksud saya di daerah kewanitaan. Beliau memiliki keluhan panas ya, panas seperti terkena balsem atau terkena lada atau cabai ya, seperti itu di daerah kewanitaannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau menghubungi nomor saya. Mungkin beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan channel Majmu'atul Hikam, sehingga beliau menghubungi saya untuk memohon bantuan dan doa. Sebelumnya saya bercerita dulu, beliau mengalami hal ini dikarenakan beliau adalah merupakan salah satu dari istri yang memiliki istri pertama. Artinya beliau adalah istri kedua dari seorang suami ya, di mana beliau mengira adanya serangan yang tidak terlihat ini adalah dari pihak yang lain. Tapi kita tidak bisa menyebutkan pihak lain itu siapa, karena ini tidak boleh kita sebutkan, karena itu bisa menimbulkan sebuah fitnah atau sebuah suudzon yang tidak boleh kita sampaikan ya. Yang jelas beliau memiliki keluhan yang tidak wajar ya, atau yang tidak masuk akal. Tiba-tiba dadanya panas dan daerah kewanitaannya juga mengalami rasa panas yang tidak wajar. Oleh karena itu saya mengambil tindakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau saya ruqyah lewat video call. Alhamdulillah ketika saya tanyakan kembali perkembangannya seperti apa, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan rasa panasnya sudah hilang. Sudah mulai hilang, sudah mulai mereda, dan katanya tinggal sedikit lagi, insya Allah dengan berangsur rasa panas itu akan segera hilang. Bagi Anda juga yang mungkin memiliki keluhan-keluhan yang tidak logis atau keluhan-keluhan yang tidak masuk akal, apalagi sebagai seorang istri yang dimadu, baik itu istri tua ataupun istri muda, perbanyaklah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya sebagai istri pertama atau istri kedua saja, tidak hanya sebagai istri muda atau istri tua saja. Bagi Anda sebagai seorang pengusaha pun tidak sedikit saya mengalami atau menangani hal-hal semacam pengusaha merasa ada hal-hal yang tidak wajar. Mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dan harus kita tangani dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, video ini sengaja saya share dan sudah mendapatkan izin dari pihak terkait, di mana
wajahnya insya Allah akan saya buramkan karena ini merupakan sebuah privasi, dan insya Allah nama pun ini akan saya samarkan. Ini bukan nama asli ya, dikarenakan takut ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Video ini dan pengalaman ini sengaja saya share supaya menjadi sebuah pelajaran untuk atau bagi Anda yang mungkin mengalami hal yang sama, sehingga apabila Anda mengalami hal yang sama, Anda bisa mengambil tindakan yang tepat ya, tidak datang atau tidak mengambil tindakan yang salah ya, ataukah misalkan Anda malah datang ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, simak video kali ini bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mengalami hal ini. Silahkan, inilah percakapan saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Ustaz, Itu nanti air cucian beras itu nanti Mbak ciprat-cipratkan dari dalam rumah. Sebelum Mbak mencipratkan air tersebut di dalam rumah, pintu semua harus terbuka. ya, Setelah dari setiap ruangan yang ada di dalam rumah, kamar, dapur, ruangan tamu, termasuk kamar mandi, semua cipratkan dalam keadaan pintu semua terbuka. Nah, nanti Mbak kelilingkan air tersebut sekeliling rumah. yang dicipratkan tadi ya, Ya. dicipratkan. Jadi air tersebut pertama untuk mencipratkan di dalam rumah, yang kedua setelah dicipratkan di dalam rumah nanti dikelilingkan ke sekitar rumah. Disekelilingkan tuh maksudnya disiram lagi atau dibawa? Begini, disiramkan, dikelilingkan. Mbak masukin saja ke botol, nanti botolnya Mbak lubangin, terus nanti Oh ya, gitu. ya, Udah paham ya, Mbak? Sebelumnya baca bismillah dan sholawat. ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul, ya. Ya, Terus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap makhluk yang zahir dan batin. ya, ya. Sebelumnya Mbak, saya pengen nanya dulu. Sekarang perbedaannya sama yang kemarin, sebelum diruqyah dan sebelum dibersihkan lewat air yang kemarin saya buatkan itu, di badan dan maaf di sekitar selangkangan itu gimana sekarang? Kalau di badan saya lumayan, di selangkangan masih ada terasa sedikit, masih lagi panas-panas sedikit, kada banyak lagi. Oh, jadi sudah mulai berkurang begitu? Ya, berkurang, berkurang. Jauh berkurang. Jadi insya Allah nanti airnya masih ada, Mbak? Masih ada, saya isi terus, saya tambah terus. Oh iya, kalau masih ada silakan Mbak pakai lagi untuk membersihkan area kewanitaan. Dan kalau bisa, kalau misalkan nanti ditambah air untuk mandi juga boleh, tambah lagi airnya buat mandi. Insya Allah nanti kalau yang punya saya, yang bacaan saya sendiri itu, saya minum juga, saya yang Al-Baqarah. Oh boleh, itu, boleh diminum. Jadi apalagi sebelumnya terasa panas benar begitu Mbak ya? panas kayak kita dibasamin tuh nah. Oh. Dibasamin kayak panasnya. Kalau sekarang mungkin rasa balasannya udah mulai tinggal dikit gitu. Ya, tinggal sedikit ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera Allah bersihkan total normal seperti biasa. Amin. Ini maaf sekali Pak ya, kalau diizinkan ini percakapan kita, kalau diizinkan, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Ini percakapan saya, nanti saya upload ke video, tapi dengan privasi Mbak saya tutup, saya buramkan, dan kalau boleh, kalaupun tidak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh, tapi diburamkan foto saya. Iya, diburamkan, nanti nama pun tidak akan saya sebutkan, kalaupun disebutkan mungkin dengan nama yang lain. Iya. Jadi supaya nanti kalau ada sesuatu yang mengalami hal sama seperti Mbak, mereka bisa tahu cara yang mereka harus hadapi seperti apa.
Karena mungkin Iya. karena mungkin memang sebelum Mbak juga ada yang seperti Mbak, dan mungkin takutnya nanti ke depannya juga ada yang seperti Mbak, tapi bingung mengenanginya seperti apa gitu. Iya. Mm. Ini nanti jam berapa disiramkannya airnya nih? Boleh sekarang juga setelah ini atau nanti sekitar waktu duha boleh, gak apa-apa. Nah, oke deh. Terima kasih banyak dulu Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada tambahan? Ada Sama-sama. lagi? Jangan lupa nanti saya kasih bacaan yang namanya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, itu dibaca setiap masuk kamar mandi, setiap ganti baju, sama setiap sholat. Setelah sholat ya. Setelah Ya, selesai apa sebelum? Sebelum apa sudah sholat? setelah sholat fardu. Ya, Ya, oke. ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dari segala berbagai macam penyakit zahir dan batin, dan juga Allah lindungi dari berbagai macam kejahatan makhluk yang zahir dan batin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak bantuannya. Sama-sama. Mudah-mudahan Mbak disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. banyak. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.